Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah teman-teman, kali ini saya masih menceritakan tentang Joko Tingkir, karena banyak banget cerita mengenai Joko Tingkir yang yang harus disampaikan ulang. Mungkin ya siapa tahu nanti ada beberapa yang tidak mengetahui Joko Tingkir jadi tahu, karena kan beberapa waktu lalu sempat booming juga dengan lagu Joko Tingkir ngombe dawet yang akhirnya heboh. Ya mungkin ya sudah dirubah sih teksnya, dan saya nggak ngomongin itu, udah selesai. Nah, di sini cuman saya akan menceritakan politiknya waktu itu. Nah ini kebetulan juga nggak beda jauh, bentar lagi kita juga ada tahun politik. Nah saya mau menceritakan perpolitikan pada saat Joko Tingkir itu mau naik tahta. Nah, bagaimana ceritanya dan apa polemiknya? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi di opening sudah saya singgung apa sih yang akan kita bicarakan, apa yang disampaikan. Tadi kan sudah disebutkan, saya sebutkan mengenai konstelasi politik pada masa peralihan waktu itu dari Sultan Trenggono ke penerus berikutnya. Nah, ada beberapa pihak waktu itu yang bukan menginginkan, tapi yang merasa berhak dengan tahta Demak setelah sepeninggalnya Sultan Trenggono. Di sini ada dua pihak, adalah yang ini kisah ini terkenal sekali. Dua pihak itu adalah satu Joko Tingkir sebagai menantu Sultan Trenggono, satu lagi adalah Aryo Penangsang yang merasa berhak atas tahta Demak karena orang tuanya yang seharusnya menjadi raja di Demak waktu itu dibunuh. Nah, setiap sosok, misal Joko Tingkir sama Aryo Penangsang, ini di belakangnya itu ada lagi sosok pendukungnya sebenarnya. Kalau teman-teman melihat di video yang kemarin, Sunan Kalijogo itu kingmakernya dari Joko Tingkir. Nah, siapa di belakang dari Aryo Penangsang? Nah, dari Aryo Penangsang ini adalah Sunan Kudus waktu itu. Sunan Kudus yang mewakili dari wali bagian utara, pesisir waktu itu. Dan Sunan Kalijogo itu mewakili wali lebih ke pedalaman Jawa. Nah, kalau kondisi beragama waktu itu yang pedalaman, saya sebut Islam yang di pedalaman Jawa itu unik dan ya masih diselimuti mistik lah, klinik lah, atau apapun itu, dan cerita-cerita mitos. Karena ini salah satu usaha atau peran dari Sunan Kalijogo bagaimana menyebarkan agama Islam dengan dakwah yang tidak berbenturan dengan keyakinan masyarakat pada waktu itu. Nah, sementara di utara, sisi utara itu mengikuti alur dalam dakwah.
Jadi bisa disebutkan juga waktu itu ada sedikit ketegangan antara biasa kita nyebut golongan putian dan abangan. Abangan itu Jawa bagian dalam. Jadi mungkin ada yang pernah dengar yang namanya Islam abangan. Nah itu yang apa namanya yang terjadi waktu itu. Nah Sunan Kudus ini tidak setuju kalau Demak ini dipimpin oleh Joko Tingkir, karena sudah ada indikasi kalau Demak ini dipimpin oleh Joko Tingkir, maka Demak ini akan dibawa ke Jawa bagian dalam. Sementara Demak itu kan di kalau kita ngomong sekarang paling gampang di daerah Pantura. Demak itu di bagian Jawa bagian dalam, di daerah mungkin kalau sekarang sih daerah Solo ya, daerah Solo itu. Nah konstelasi politik ini karena masing-masing didukung oleh Sunan, jadi masing-masing merasa kuat waktu itu. Masing-masing merasa kuat. Joko Tingkir akhirnya naik tahta karena beliau menantu Sultan Trenggono naik tahta, dan benar Demak dipindahkan ke daerah Solo dan diberi nama baru yaitu Pajang. Demak itu menjadi sebuah kadipaten. Nah di sini Aryo Penangsang itu tidak terima, akhirnya terjadi ya konflik, terjadi konflik. Tetapi Joko Tingkir kan tidak mau menghadapi langsung. Ini salah satu alasan karena masih murid dari Sunan Kudus. Akhirnya Joko Tingkir membuat sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang itu. Dan akhirnya Aryo Penangsang itu menurut cerita ya itu bisa dikalahkan oleh Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya itu adalah anak dari Ki Ageng Pemanahan dan kemudian diberi hadiah tanah di Alas Mentawai kalau nggak salah. Itu kemudian menjadi dibikin suatu ya pertama mungkin desa, terus kadipaten, akhirnya dinamakan menjadi Mataram. Ya kemudian Mataram berbalik arah dan kalau bahasa sekarang itu mengakuisisi Pajang atau mengalahkan Pajang. Nah yang menarik adalah gini teman-teman, pada saat di zaman itu pun sudah terjadi konflik sebenarnya ya, konflik antara pemuka agama, tapi masing-masing di belakang layar. Jadi Aryo Penangsang itu di belakangnya adalah Sunan Kudus, Joko Tingkir di belakangnya adalah Sunan Kalijogo. Ya walaupun akhirnya kita tahu bahwa Joko Tingkir yang menjadi pemenang, Aryo Penangsang akhirnya meninggal itu. Jadi kalau di zaman sekarang pun ya sebenarnya sama sih peta perpolitikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, pasti ada orang yang di belakang, orang kuat lah, kita bilang orang kuat, kita sebut guru lah ataupun orang kuat. Dan konflik-konflik itu pun apa ya sebenarnya, mungkin kalau sekarang kita ngomong politik ya nggak tahu ya, mungkin saya salah, tapi politik identitas, bahwa yang Pantura itu satu merasa berhak, yang kedua merasa kalau Islam itu ada di pedalaman itu akan menjadi Islam yang penuh mistik, penuh klinik dan yang lain-lain waktu itu. Karena kalau teman-teman pernah dengar cerita Siti Jenar itu kan awalnya memang ada di situ, itu salah satunya ya. Ada yang bilang sesat lah, ada yang bilang nggak benar, tapi ya sesat atau nggak benar itu kembali ke masing-masing. Apakah Siti Jenar salah atau benar
benar gitu kan, saya tidak bisa mengarahkan ke situ, karena yang kita bicarakan adalah konstelasi politik pada saat beralihnya Demak menjadi Pajang. Jadi yang berakhir kemenangan Joko Tingkir mendirikan Pajang, dan akhirnya selama sekitar 10 atau 15 tahun saya lupa, Pajang menjadi suatu kerajaan besar, dan Demak akhirnya tetap menjadi kadipaten di bawah Pajang. Jadi itu tadi teman-teman, peristiwa politik di zaman peralihan Demak ke Pajang, penuh intrik, penuh darah juga sebenarnya, tapi yang diekspos itu adalah pertempuran dari Aryo Penangsang melawan Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati. Oke teman-teman, semoga video ini memberi manfaat, memberi wawasan baru mengenai sejarah perpolitikan kerajaan Jawa di masa itu. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.